Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tertarik dan tertantang untuk belajar mendalami apa sih dan mengapa sih sampai Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang sampai kepada Bapa di sorga jika tidak melalui aku." Saudara-saudara, memang kalau kita lihat nama Yesus sendiri artinya Allah penyelamat, ya. Tapi dia datang sebagai manusia, dan kalau kita menganggap dia sebagai manusia, walaupun namanya artinya Allah penyelamat, tapi karena dia hanya datang sebagai manusia, maka barang tentu ini sesuatu yang agak sulit diterima. Tetapi mari kita mencoba untuk melihat keberadaan Yesus pra kedatangan dia sebagai manusia. Periode kedatangan dia sebagai manusia. Periode pasca kedatangannya sebagai manusia. Waktu dia terangkat naik ke sorga. Karena memang dia berasal dari sorga. Dan periode di mana dia akan datang kembali untuk menjadi hakim atas seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara, mari kita menggali lebih dalam. Kenapa sampai Yesus begitu berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, ya, firman, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, alam semesta ini dijadikan oleh dia, oleh firman itu. Oke? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi waktu Allah menciptakan alam semesta ini, yang termasuk kita semua manusia ini, umat manusia dan seluruh makhluk hidup ini ada di dalamnya, dia bukan hanya menciptakan kita begitu saja, tapi dia mengkonsepkan kita. Dia merumuskan kita, dia mengatur kita dengan hukum-hukumnya sekaligus, dengan aturan-aturan main sekaligus, dengan dalil-dalil sekaligus. Jadi komplit. Allah itu sempurna. Apapun yang dia ciptakan itu sempurna. Nah, kalau kita melihat bahwa Yesus pra kedatangannya sebagai manusia, dia adalah firman Allah, dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai ketiga juga dijelaskan di situ bahwa ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah, ketiga yang esa. Maka kita harus berkata luar biasa, luar biasa. Ternyata Yesus itu bukan manusia biasa, tapi firman yang menjadi manusia, di mana pra kedatangannya sebagai manusia, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia itu adalah Allah sendiri. Dia menciptakan alam semesta ini dan sekaligus menciptakan hukum-hukum dan aturan-aturan dan rumus-rumus, dalil-dalil yang mengatur semua pergerakan alam semesta ini, termasuk dengan isi-isinya sekaligus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa timbul pertanyaan, mengapa Yesus berkata begitu? Karena dia berasal dari sorga. Dan pada waktu kedatangannya ke dalam dunia, dia mendemonstrasikan kuasa firman-Nya. Dan dia mampu membuktikan dengan kedahsyatan kuasanya dalam setiap pelayanannya. Dan setelah dia terangkat naik ke sorga, karena memang dia berasal dari sorga, dan dia kembali ke sorga, tinggal di dalam kekekalan bersama-sama Bapa di sorga.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata begitu karena memang dia dalam Matius 28 ayat 18 katakan juga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di dunia ini maupun di sorga. Dia berbicara waktu itu dengan kapasitasnya dia sebagai manusia Allah yang diberikan otoritas dari Bapa di sorga, Jadi dia diberikan otoritas sebagai penguasa alam semesta ini maupun penguasa di sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Jadi ketika kita bicara Yesus dalam pra kedatangannya sebagai manusia, dia adalah firman Allah yang di dalamnya ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang mengatur semua ciptaannya, termasuk mengatur kehidupan saudara dan saya, termasuk manusia roh kita, yang nanti ketika kita mati, roh kita kembali ke sorga. Dia juga yang mengatur semua aturan main yang akan berlaku atas kehidupan kita sebagai manusia roh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan ragu lagi setelah kita mengerti ternyata Yesus bukan nabi biasa, bukan manusia biasa, tapi dia Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi penyelamat umat manusia. Sehingga kalau dia berkata begitu, karena dia adalah sang hakim itu. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam satu proses pengadilan, yang mengadili seseorang terdakwa di pengadilan itu adalah ada hakim anggota, dan ada jaksa penuntut dan sebagainya yang ada di dalamnya. Tapi perhatikan baik, yang menghukum seorang terdakwa itu bukan sang hakim itu, dia hanya menegakkan hukum yang ada itu sendiri di dalam pengadilan manusia, pengadilan dunia. Nah, saudara perhatikan baik, yang menghukum sang terdakwa adalah hukum yang dilanggar oleh sang terdakwa. Nah, kenapa Yesus bilang tidak ada seorang sampai kepada Bapa? Karena semua kita adalah manusia berdosa. Kita adalah orang-orang terhukum, bukan satu pasal, bukan dua pasal. Sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya, ada begitu banyak ribu pasal yang kita langgar sepanjang umur kita. Dan pasal-pasal itu adalah pasal-pasal berlapis. Artinya kita ini adalah orang-orang terhukum mati. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan sajalah kita bisa memperoleh keselamatan itu. Dan siapa sang pemilik belas kasihan itu? Dia sang firman itu. Dia sang hukum itu. Dia sang aturan itu. Karena yang nanti menghukum setiap orang adalah hukum itu sendiri. Yang menghukum setiap orang, sang aturan yang dilanggar oleh sang terdakwa. Jadi hukum dan aturan itulah yang menghukum orang yang melanggar hukum dan aturan. Oleh sebab itu, kenapa Yesus berkata, tidak ada seorang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena itu, karena dia sang hukum itu, dia sang aturan itu, dia sang dalil itu, sang rumus itu yang mengatur semua pergerakan umat manusia di bawah kolong langit ini. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu, taruhkanlah semua pengharapan hidupmu kepada dia, sang firman itu, sang hakim itu, sang hukum itu, sang aturan itu yang bisa menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.